Halo Jawara Posi, kembali ke podcast Oven Mic. Kita hari ini sebuah kebahagiaan bersama bisa ketemu dengan guru yang sehat bugar nih, dan kita sudah identik dengan pakai baju seperti ini. Ini maksudnya apa nih, Pak? Kok pakai baju olahraga gitu? Nah, Kalau kita biasanya sih identitas kita di olahraga itu dengan kaos. Dengan kaos itulah kita bisa sportivitas, kemudian aktivitas, dengan psikomotor kita harus lebih bugar, lebih sehat. Itu oke, dia. lebih sehat lebih baru. Berarti ini Iya. Bapak berarti guru olahraga lah ini ceritanya ya? Eh, ya, itu saya guru olahraga di salah satu sekolah. Itu dia. Di mana? Di SMA Negeri 3 Medan, Mas. Oh, SMA Negeri 3 Medan. Oke, Iya. jadi Jawara Posi, kita hari ini bisa ketemu dengan guru olahraga yang memang saat ini ngajar di SMA 3 Medan. Kan Jawara Posi ini kan banyak Pak ya. Dengan Pak siapa namanya panggilannya nih? Dengan Pak Yono, Oh, Pak kalau Yono. Mas Wah, Yono ini ya. kalau udah namanya Pak Yono udah tahu ya, sudah Iya. bisa nebak nih. Iya. Kalau cerita suku udah pastinya suku kayak Jawa nih Pak ya. Iya, saya lagi dari suku Jawa asli. Oh, ya, asli. Heeh. Oke, jadi Jawara Posi kita hari ini bicara tentang bagaimana anak Jawara-Jawara Posi ini bisa sehat bugar. Nah, jadi kan selama ini anak Jawara-Jawara Posi pasti selalu ngerjain soal-soal belajar Olimpiade, belajar-belajar tentang yang sains ya, yang harus fokus nah, sesuai dengan tagline Posi, fokus. Nah, bagaimana ini kalau biar anak-anak Jawara Posi ini belajar tapi tetap sehat? Ada sebenarnya satu konsep kalau kita orang-orang yang berpikir, kemudian sehingga dia menghilangkan kebosanan, menghilangkan stres dengan melakukan aktivitas olahraga. Contohnya kita lakukan apa dia ke olahraga? Itu kita mengandung satu hal kegiatan psikomotorik yang bisa mempengaruhi berpikir anak-anak yang tadinya bosan jadi gembira. Itu bisa dilakukan sama Oke, anak-anak ada tersebut. nggak pengaruhnya ini Pak Yono? Kalau misalnya Mhm, oh, ini lagi stres nih, mhm. anak-anak lomba kan gitu, habis lomba atau latihan. Apa yang harus dilakukan kalau dalam olahraga biar nggak stres kali gitu? Setelah belajar yang serius-serius gitu bagi jawar-jawar pos ini. Saya pikir kalau untuk menghilangkan kejenuhan dengan gerakan itu, dengan gerakan tangan, kalau sekarang itu mungkin ada ice breaking. Nah, contohnya gimana Pak Yono? Nah, Kalau contohnya tentunya misalnya, gerakannya mungkin ada gerakan tangan, oh, naik ke atas, gini ya, iya, semangat, bentuk semangat. Artinya ada kemudian lagi atas, hore. Kemudian lagi apa lagi? Bisa dilakukan dengan apa? Aktivitas olahraga. Contohnya kita lakukan yang sekarang, yang hari ini mungkin barangkali ada olahraga yang baru tapi berkembang di suatu. apa itu? Ini. Ini, ini kadang-kadang inilah yang menjadikan sesuatu hal yang asik kepada mungkin pada yang selalu berpikir baik dengan sains, baiknya dengan matematikanya, itu bisa dilakukan secara baik dan enak gitu. Apa itu? Penasaran jadinya saya ini. Pak Yono. Olahraga itu Pak Iya, Yono. olahraga itu sebenarnya olahraga tersebut itu adalah olahraga pickleball. Oh, baru denger ini kayaknya. Mungkin Jawa Mhm. Pos ini jadi penasaran dengan orang ini. Nggak bisa jelaskan itu, pickleball itu apa ya kan? Iya. Dari mana? Nah, dan bagaimana cara mainnya itu? Biar Jawa Pos ini yang sering latihan, belajar tekun, serius, fokus di ruangan kan. Tapi mereka tetap sehat. Otaknya sehat, berpikirnya sehat, tapi badannya secara fisik juga sehat. Coba bisa ceritakan Pak Yono nih. Oke, itu sebenarnya kalau pickleball ini kan ada tagline pickleball itu apa? Eee apa namanya, easy and fun, mudah dan menyenangkan. Artinya ketika anak-anak ataupun jawara-jawara posisi ini ketika hilang kejenuhan, itu melakukan kegiatan olahraga pickleball itu kolaborasi dari 3 cabang olahraga. Hah, apa itu? Pertama, Pertama, bulu tangkis. bulu tangkis. Jadi permainannya ada unsur bulu tangkisnya ya? Ada, Eee, pasti ada unsur bulu tangkis terus dari apa situ. lagi Pak Yono? Kemudian lagi tenis lapangan. Tenis lapangan, Kemudian lagi tenis meja. tenis meja. Jadi penyebutannya itu gimana Pak Yono? Penyebutannya itu pickleball. Pickleball lah, Iya, dari negara? negara Amerika Serikat. Jadi kok bisa masuk nih ke Indonesia nih atau masuklah ke Medan nih? Gimana ceritanya kok bisa masuk nih? Ini sebenarnya di awalnya tuh masuk dari Amerika tuh dibawa oleh seorang dosen dari Universitas Negeri Jakarta yang bernama Dr. Susilo M.Edi.
ya. Dia lalu membawa pada tahun 2019, kemudian lagi dikembangkan di daerah Jawa, kemudian dari beberapa daerah Jawa itu masuklah di 2020. Di bulan September itu masuk ke Sumatera Utara. Maka setelah di Sumatera Utara itu masuk di apa? Di Fakultas Ilmu Keolahragaan. Itu Oke. awalnya. Oh, berarti Pak Yono ini membawa pick and ball lah dari Jakarta istilahnya, bawa Iya, ke Medan. Jadi orang iya, pertama ya Pak Yono ya. iya, Wah, ini luar biasa nih pada Jawara Posi kita bisa ketemu Pak Jono yang bawa olahraga yang dari Amerika ya, Serikat iya. tadi. Dan itu gabungan tiga olahraga, bulu tangkis, Tenis, tenis, iya, lapangan, dan tenis meja. tenis meja. Luar biasa. Mungkin Jawara Posi bisa lah dilihat-lihat nanti di Google ya, di Iya, boleh. YouTube. Ini Mm. gimana permainan pickleball? Ini berarti ada kompetisinya ya Pak Yono ya? Ya, itu apalagi untuk para pelajar, ini sangat-sangat dibutuhkan sekali. Karena apa? Aktivitasnya itu mudah dan menyenangkan lagi. Oh, Sehingga bisa mempengaruhi berpikir anak-anak yang tadinya hanya melihat matematika, dia hanya bisa mengerjakan fisika. Setelah kejenuhan itu muncul, kita buat aktivitas itu dan oke. tidak memerlukan lahan yang besar. Oh, lahannya butuh nggak perlu banyak besar ya? Enggak, Syukuran berapa itu Pak Yon? seukurannya kalau dia panjangnya itu 12,41, kemudian lebarnya cuma 6,10 meter. Oh, berarti kayak lapangan bulu tangkis ya Pak Yon ya? Ya, Berarti kalau misalnya nih, teman-teman ini ada lapangan di dekat rumah atau di mm, sekolah, bisa dilakukan itu ya? oh sangat. Oh begitu. Ini Mm, jadi ini olahraga baru ya. mm, Jadi kita perlu belajar nih sana dari Pak Yono dari ahlinya yang khususnya ada di Sumatera Utara. Oke, kalau misalnya gini, teman-teman ini mau belajar selain di YouTube ya, mau belajar langsung ini di mana lah yang bisa belajar langsung Ball ini? Kalau untuk belajar langsung di Kota Medan itu berada di SMA Negeri 3 Medan sebagai Oke. pilot project yang dimunculkan oleh Dinas Pendidikan Sumatera Utara untuk di Oke. Medan. Kemudian berkembang lagi ke eh, Deli Serdang, Kabupaten Deli Serdang, yaitu di SMA Negeri 2 Oke. Tanjung Morawa. Berarti ini masih SMA ya Pak Yono ya? Ya, Bagaimana yang ini ya peserta-peserta yang orang Jawa Raposi ini kan masih ada SD, SMP. Bisa nggak mainin permainan ini? sangat karena di dalam permainan pickleball ini ada kategori usia. Hmm. Ya, usia 10 sampai 15, kemudian usia 16, kemudian usia 18. Oh, berarti SMP lah, mulai SMP lah ya? Iya, Mulai SMP. boleh Jadi kalau SMP. SD belum ya? Ya, tapi Oh, bisa dilakukan. Untuk apa? dilakukan. Menyenangkan sehingga pengaruh kita pola pikir yang kejenuhan itu bisa kita lakukan Apa melalui. kelebihan ini Pak Yono? Kelebihan olahraga ini dibandingkan olahraga lain ya, yang ada yang dari luar negeri datang ke masuk Indonesia yang baru. Kan yang baru itu banyak kali olahraga-olahraga baru masuk kan? Mm-mm. Saat ini. Jadi apa kelebihan dari olahraga inilah? Mungkin difokus di mananya? Kalau kelebihan itu dia karena dia mudah, kemudian setelah melakukan dia itu menyenangkan dia. Oh, ternyata olahraga baru ini asik ya. Bagaimana kita bisa bisa melakukan ini lebih banyak, terutama di halaman rumah. Kalau kita mungkin barangkali kita bisa pernah lihat mungkin pada saat kita dulu main bulu tangkis dengan papan. Oh, gitu ya. Bunyinya kletak, kletok, kletak, kletok. Ah, ini halnya yang sama. Berarti kalau orang-orang di kampung, kalau nggak ada lapangan, nggak ada raketnya itu pakai papan bisa lah ya? Iya, Oh, dan gitu. itulah yang disebut dengan papannya itu adalah pedal. Pedal. Iya, pedal Oke. itulah dia mengarut dari mana? Tenis meja. Ada standarnya ya, kalau tenis meja itu kan pingpong ya, Iya, apa pakai ada bat ya. Oh, ini ada khusus ya tapi ya, ada ada. standarnya. Oke, Ya, oke. standarnya itu kalau dia di pickleball itu 40 cm Oke. panjangnya. Tapi Oke. kalau tenis meja lebih kecil. Oke, jadi gini kayaknya para jawara ini kan selain dia belajar ya kan di sekolah, misalnya dibimbing, bisa juga untuk relaksasinya, misalnya kan keluar dari sekolah, misalnya kan bisa latihan main pickleball itu ya. Ya, Eh, oke, kalau misalnya ada orang yang mau meraih prestasi ini, gimana caranya bisa apa ya? Kompetisinya, bagaimana penyelenggaraan? Banyak nggak misalnya di Indonesia ini, khususnya kompetisi itu? kalau di Indonesia, saya pikir sudah 27 provinsi. Kemudian itu yang sangat-sangat gandrung ya. Kalau prestasinya itu di Kalimantan.
Oh, Kalimantan ya Iya, malahan ya? Kenapa iya. di Kalimantan bisa Pak Yono? Nah itulah dia tadi penunjangnya dari para jawara posi ini mungkin barangkali dari mulai usia dini itu bisa dikembangkan kepada mereka. Sehingga apa yang tadinya jenuh, yang kita belajar selama selama belajar kejenuhan yang muncul, stres muncul, itu bisa dilakukan secara baik dengan apa? Lingkungan yang sangat kecil pun boleh. Bisa dilakukan untuk itu. Kemudian lagi, kalau untuk di Sumatera Utara kita sudah berkembang. Justru itu tadi kita melalui sekolah-sekolah yang bisa kita buatkan. Kenapa? Ini kebetulan kita nanti kan di 2024 ini kita kan PON, Wah, Pekan Olahraga berarti Nasional pick and ball ini sudah dikompetisikan ya Pak Yono ya? sudah. Kemarin ada pada saat di bulan tahun 2023 kemarin di bulan Oktober tanggal 26 itu ada kompetisi antar pelajar se-Sumatera Utara. Jadi artinya adalah di situ beberapa kabupaten kota yang sudah ada pengembangan dari pickleball ini sehingga apa? Nih dari para jawara posi ini bisa relaksasi karena apa? Tagline-nya itu easy and fun, mudah Oke. dan menyenangkan. Mudah dan menyenangkan. Jadi gini, Iya. berarti Jawar Jawa Pros ini kalau mau melihat langsung pertandingan Ball yang Mhm. resmi, maka nanti di bulan Oktober ya, Iya, 2024 ini akan bisa langsung bisa Sumatera. lihat Mhm. di Sport Center di mana? Atau di Lokasinya nanti pada saat venue-nya itu adalah di Deli Serdang, oh Kabupaten di Deli Deli Serdang. Serdang ya. Iya. Jadi kalau misalnya orang yang tinggal di Medan, Binjai, Deli Serdang atau Sergei bisa nonton ya, bisa Ya, nonton langsung ya, Ball pertandingan itu eksibisi ya ya di PON. eksebisi, benar. Jadi bisa di daerah sekitar Deli Serdang. Ya, Jadi gimana permainannya. Jadi kita bukan hanya belajar terus di ruangan, tapi bisa relaksasi bagaimana Ball. Semoga kita juga bisa belajar. Saya jadi kepingin ini Pak Yono, jadi pingin belajar tentang Ball ya kan. mhm, Oke. Jadi olahraga yang terbaru yang kekinian ya. ya, Oke, oke. Jadi posisi profil Pak Yono ini kan selain membawa Ball, apa kegiatan selainnya Pak Yono? Di kan tadi kan Pak Yono yang bawa olahraga ini ke ya. Sumatera. Jadi Pak Yono itu selain jadi apa yang bawa olahraga, apakah pengurus, jadi wasit atau pelatih atau gimana Pak Yono ini posisinya? Kalau saya di Sumatera Utara itu sebagai pengurus, Pengurus ya. ya di bidang perwasitan. Kemudian juga untuk secara nasional saya juga sebagai wasit nasional untuk di pickleball itu sendiri, yaitu melalui IPF, Indonesia Pickleball Federation. Oh berarti Itulah wadahnya. organisasinya ada ya? Ada. Ya, oke. Jadi Pak Yono ini wasit ya. Jadi Ya kalau wasit. pertandingan, pokoknya ada pertandingan yang ngatur wasit itu Pak Yono. Ya, Oke, sip. Jadi kita paham belajar. Jadi jawara-jawara posi. Jadi kalau mau nggak mesti olahraga banyak saingan, misalnya sepak bola ya kan, bulu tangkis dan ya, bisa jadi alternatif ya. ya, Ya, pickleball untuk bisa dilakukan berolahraga bersama dengan teman-temannya di sekolah dan lainnya. Oh, ini menarik ini. Kalau Pak Yono kan, kalau misalnya gini, olahraga sekarang kan kadang orang kan yang belajar-belajar ini jawara kan kadang ada muncul mager. ya. Malas bergerak kan? Oke, Betul. Saya oke. Kalau cerita mager nih selain ball, apa kegiatan olahraga yang bisa dilakukan Pak Yono? Tadi di awal kita cerita itu kan, olahraga-olahraga yang lain yang sederhana biar kita nggak mager nih bar jawara pos ini, agar tetap sehat. Karena kan katanya apa istilah lama dulu insana in corporate sano. corporisano dalam tubuh yang sehat ada Terdapat jitu jiwa yang terdawa yang sehat. sehat. Oh, berarti kan menarik ini Pak Yono. Gimana apa bagaimana jadi jangan juara-juara ini juara tapi badannya nggak sehat gitu Pak Yono Mhm. ya. Ada triknya nggak Pak Yono? Misalnya biar teman-teman ini sehat gitu. Kayak Pak Yono badannya ini kan. Ya. Banyak sih yang bisa kita buat trik dan intrik ketika kita anak-anak itu mager. Dengan apa? Satu, sebenarnya senam. Oh, senam Senam ya. itu senam muka, bisa Gimana bisa. gimana Pak Yono? Contoh Belajar itu senam. senam muka Contohkan itu Pak Yono. melebarkan raut wajah, muka Gitu. senyum, terus naik ke atas, kemudian ke bawah, Udah. terus ke samping kanan, kiri. Artinya apa? Inilah relaksasi ketika kerutan-kerutan yang ada, kebosanan-kebosanan yang ada pada jawara-jawara posi ini bisa dilakukan. Itu satu untuk senam muka. Senam Kemudian muka ya. ya senam muka Kalau wajib. sarannya itu dilakukan pagi atau siang atau malam gimana kalau ini untuk itu? Kalau Bagusnya lah. bagusnya itu kita dilakukan pada pagi hari.
dan juga Iya, kalau ma kita kalau coba. istilahnya kalau istilah, anak sekarang itu namanya tuh ya mangap-mangap lah, Mangap-mangap ya. mangap kemudian sampai kanan kiri. Artinya bagaimana gerakan dari, eee, otot-otot yang ada di dalam muka itu bisa bergerak sehingga tidak ada kejenuhan yang muncul. Oh gitu ya. Itu, Jadi sederhana aja ya Pak Yona. sederhana sekali, Jadi sederhana jangan sekali. ngerjain soal serius Iya, fokus ini. Tapi kalaupun bisa juga orang-orang ini lagi ngerjain soal latihan sambil-sambil bergerak matanya, ininya wajahnya ya. iya. Bisa Itu sangat penting sebenarnya kepada jawara-jawara Posi. Kemudian yang kedua itu tadi senam, senam wajah. film wajah Kemudian ya. yang kedua lagi tangan, gerakan tangan. Ketika dia melakukan sesuatu, gerakan tangan, dia akan mempengaruhi otaknya juga yang tadinya jenuh. Kita bisa lakukan dengan gerakan tangan itu artinya apa? Bisa merespon gerakan yang ada. Barangkali itu mudah Oke. dan menyenangkan, saya pikir. Oke, jadi istilah Pak Yona ini pokoknya bagaimana kita olahraga yang mudah, menyenangkan, yang ada sekitar kita saja ya gitu ya. Ya, itu Oke, dia dia. gitu deh. Jadi Pak Yono, jadi kan kalau misalnya Pak Yono, misalnya kan kawan-kawan ini, teman-teman jawara-jawara ini kan mau apa namanya ikut kompetisi, misalnya kan ada bela diri, ada olahraga-olahraga pertandingan rame-rame. Selama ini kan kita rame-rame kan sekarang kan gandrungnya futsal, ya kan Mhm, mini soccer gitu ya. mhm. Anak-anak kalau perempuan itu kalau bagi jawara posi yang untuk perempuan ini bagusnya olahraga apa yang selain bisa dapat prestasi juga dia bisa menjaga tubuh. Karena kan sekarang kan anak-anak kan ingin diet ya kan, yang gemuk ingin diet gitu. Apa yang olahraga yang selain tadi kan muka tadi ya. Kalau bagi yang wanita-wanita ini perempuan-perempuan ini apa yang bagus olahraganya? Kalau olahraga menurut saya sebenarnya karena tadi konsepnya peekabel itu mudah menyenangkan, ini bisa dilakukan sebenarnya. Dengan apa? Gerakan-gerakan mudah. Contoh, kita lakukan eh, gerakan forehand, pantul-pantul bola. Hmm. Sehingga apa? Saraf yang tadinya berpikir menjadi lebih fresh dan lebih mudah dengan gerakan-gerakan yang mudah. Kemudian lagi ketika dia melakukan pukulan, itu bisa, "Wih, enak ya?" Anak-anak tuh kadang-kadang mau beli juara itu, juara-juara posisi mungkin Pak akan rasakan dan bisa dilakukan nanti di mana? Kalau untuk di Medan, itu bisa nanti dilakukan di SMA Negeri 3 Medan karena apa? Memiliki klubnya, Oh ada seperti klubnya ya? ada. Jadi gini, kalau teman-teman mau buat gini kan di sekolahnya belum ada itu, siapa yang harus dihubungi gitu biar ada yang mengajari ya, Ya, bimbing untuk main pick and ball itu, pick and ball. ya, kalau kalau ada teman-teman POSI atau jawara-jawara POSI yang mau pelatihan, nggak apa-apa, saya siap untuk melaksanakan sosialisasi dan mengembangkan pickleball ini ke teman-teman jawara semuanya, jawara-jawara POSI ini, sehingga apa? Bagaimana kita bisa melakukan aktivitas itu yang mudah dan juga menyenangkan sehingga kejenuhan yang tadinya kita harus belajar, Benar. belajar, dan belajar itu akan refresh kembali seperti semula. Barangkali seperti itu. Oke oke. Enggak, alat-alatnya ini mahal nggak, Pak Yono? Masalahnya memang kepada jawara ya, barangkali jawara posi ini memang kalau alatnya karena ini masih baru, alatnya memang cukup mahal, cukup ya yang bisa dibeli ya tertentu lah yang bisa dibeli. Tetapi ketika ini sudah booming, yang namanya pasar pasti akan menurun. Harga pasar akan menurun karena apa? Eee, Permintaan pasti banyak. Barangkali seperti itu bisa dilakukan dengan dan juga dimodifikasi juga boleh. Oke oke. Jadi jalur polisi bisa kalau mau main-main ya tadi ya, bisa ya kalau nggak ada alatnya mungkin bisa pakai tampah ya. Ya. Ya kan? Atau tuh jalur polisi tahu nggak tampah ini? Tampan ya Aduh. kan? Jadi Iya. bisa ya pakai papan yang ada di sementara Iya, itu ya. Yang penting lapangan bulu tangkis itulah yang di seukuran segitu ya. iya, Nah, ukuran itu seukuran bulu segitu. tangkis lah. Netnya berarti pendek ya? Netnya 91 Oh, senti, oke. Kayak pendek. lapangan tenis Iya, lapangan. Oke. Ukuran tenis 88 bulu tangkis, tapi netnya tenis. Cara mhm. permainannya kayak tenis meja. Iya, Oke, pukulannya ratusan tenis delapan. meja. Begitu ya, ya. Jadi Jawara Posi bisa lah buka-buka di YouTube kan, mana lah Bingkobol ini. Kalau di sekolah nggak ada, ajukan. Siapa tahu kan jadi kalau di sekolah bisa jadi dia jadi pelopor pendiri
pickleball klubnya di sekolah sekolah. masing-masing. Jadi nanti berarti ke depan ini Pak Yono, eh kompetisi siswa akan ada lagi kapan ini kira-kira? Biar teman-teman mau ini mempersiapkan diri kan, ada nggak kompetisi terdekat ini? Waktu terdekat nanti bulan depan di Februari kemungkinan Pemprov Sumatera Utara itu akan menyelenggarakan hal itu. Open turnamen bagaimana para jawara-jawara posisi yang mau ikutan karena dia bisa secara personal, bisa secara bergrup juga boleh. Hmm. Bulan Februari kemungkinan insya Allah dari planning ataupun rencana Pemprov IPF Sumatera Utara itu akan menyelenggarakan hal itu. Mudah. Oke, oke, oke. Jadi dipersiapkan dari sekarang ya, jawara-jawara. Jadi siapkan belajar. Ya ini jadi alternatif saja biar kadang ikut Olimpiade Matematika kan jenuh gitu kan. Jadi relax dulu gitu, ikut pickleball dan lainnya. Oke, Pak Yono, kalau saat ini perkembangan pickleball kan sudah banyak ya. Tapi bagaimana untuk ini, Pak Yono? Teman-teman kan ini kan hal yang baru ya. Mungkin harus banyak baca referensi. Referensi pasti nggak banyak ya, belum banyak ya. Tapi kalau bagaimana permainan tradisional nih Pak Yono? Kan sekarang lagi apa ya? Lagi muncul lagi permainan-permainan tradisional. Eh, apa yang kira-kira bisa dimainkan untuk permainan-permainan permainan tradisional bagi orang yang sederhana saja di sekolah, misalnya bagi jawara, misalnya menyelenggarakan kompetisi. Cocoknya apa nih kalau di sekolah-sekolah kita di Sumatera Utara ini? Kalau untuk tradisional itu mungkin wadahnya tuh kalau di Komite Olahraga Masyarakat Indonesia itu ada Porcina, kemudian ada KPUT, Berarti, ya. Tapi kalau untuk masyarakat yang bisa itu, memang kalau ingat dulu masa masa kecil saya iya, dulu, itu masa kita ya, masa kita ya. main batok dengan tali batok Ah, itu, tali batok. kemudian main enggrang, Oh, kemudian lagi ada lagi yang paling lebih lebih simpel itu apa? Main patok lili. patok lele. Iya, patok lili Jadi itu pakai kayu gitu ya, kayu, kayu. batang kayu kecil, tapi dengan ukuran yang normal, ukuran 30 cm, itu bisa dengan pasangan dua, 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 dua kayu yang ukuran 30 cm bisa kita main di sana dengan membentuk ada satu bentuk batu ataupun apa ya? Kalau zaman kecil dulu saya itu ada lubang panjang. Oh, dibuat lubangnya Ya, di tanah untuk itu ya? tempat iya tanah itu untuk apa? Disungkit. Oh, singkit ya, Hanya oke. diangkat. Tapi ada taman. Berarti kan kalau patok lele itu harus butuh lapangan yang luas ya. Ya, Di situ berkisar kendalanya ya kadang ya, ya itu aja. sampai hari ini memang kendalanya kalau kita bermain tradisional memang udah banyak yang hilang sih Iya, sebenarnya. tapi kalau Makanya pick and perlu ball tadi butuh pasti kecil. kecil Kalau patok lele menarik 30 cm kan. sebenarnya, Ya, menarik tapi butuh halaman yang luas gitu ya, halaman sekolah kan belum tentu juga sekolah-sekolah yang halamannya besar nggak bisa untuk main patok lele kan. Halamannya kecil ya, halaman ya, kecil nggak bisa. Tapi kalau pick and ball bisa. pasti itu. Karena dia sifatnya kan ringan dan mudah dan menyenangkan. Barangkali itu bisa dilakukan. Oke, oke, oke. Menarik ini. Jadi cerita pick and ball datang ke Indonesia melalui dibawa oleh dosen UNJ, bawa ke Medan gitu. Jadi sebenarnya kalau kita lihat pick and ball ini, kemungkinan ada nggak muncul olahraga-olahraga baru yang akan datang ke Indonesia? Kalau dengan sembari kemajuan hari ini, itu pasti ada. Kenapa? Orang-orang luar negeri atau orang-orang Eropa, mereka kan yang namanya olahraga itu sangat senang karena sifatnya rekreasi, sifatnya menyenangkan. Jadi begitu mereka berkumpul melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan oleh orang lain, dia akan ciptakan itu. Sehingga apa? Dipublikasi sama dia, ternyata orang lain, oh menarik, sama halnya kita duduk pickleball itu. Dari mulai yang kecil, lambat laun jadi besar, berkumpul, berkumpul, akhirnya ke seluruh dunia sampai hari ini. Oke, istilahnya mendunia, pick and ball Iya, mendunia. pickleball Nah, mendunia. berarti kalau misalnya liburan kan kegiatan misalnya kegiatan anak-anak kemah, camping gitu ya, Mm-mm, mm. pick and ball ini bisa dimainkan ya? Bisa. Sangat sederhana, simpel sekali. Oke, baik, Jawara Posi, kita ini bicara pickleball banyak nggak ada habisnya ini kalau bicara ini. Tapi ginilah, ada nggak saran bagi teman-teman ini, Pak Yono ya sebagai Mm. guru juga sebagai wasit nasional yang ada di Sumatera Utara, ada nggak saran-saran bagi jawara-jawara ini untuk agar bahwa membantu bisa berkembang pickleball di Sumatera Utara? Apa yang
Pak Yono lakukan, ya kan? Dan teman-teman juga bisa bisa bahwa istilahnya pick and ball ini kalau bahasa sederhananya bisa membumi di Sumatera Utara, gitu. Ada nggak yang disampaikan? Oke, strateginya menurut saya sih, kalau untuk para jawara posi, eh pickleball ini kan tagline-nya itu, simboliknya itu adalah easy and fun. Easy Artinya dia and mudah. fun. Kemudian setelah dia mudah, menyenangkan. Akhirnya apa? Akan mempengaruhi kognitif para jawara posi yang tadinya berpikir lelah, capek dengan bermain pickleball ini, itu bisa akan merefresh kembali. Karena apa? Menyenangkan. Konsepnya ada menyenangkan. Bagaimana kita bisa yang tadinya lelah berpikir ini bisa enjoy, bisa asik, bisa gembira, sehingga dia itu bisa lebih refresh. Dan kembali lagi saraf-saraf otak mungkin barangkali seperti itu, baik dari flexibility-nya, kemudian kemampuan berpikirnya, capability-nya, itu bisa kembali. Itu strateginya. Yang kedua itu bagaimana bisa aktivitas itu disenangi oleh para jawara. Sehingga bagaimana diri kita itu bisa menyehatkan, membugarkan, menyenangkan. Inilah yang bisa dilakukan oleh para jawara posi. Dan tidak sulit kita untuk melakukan aktivitas tersebut. Hmm. Barangkali dua hal ini yang bisa dijadikan strategi dari Oh. teman-teman ataupun para jawara posi. Oke, menarik tadi. Jadi tadi kita ada bicara dari awal sampai hari ini tadi bicaranya yang sederhana olahraganya senam wajah, gerak-gerakan tangan ya kan gitu. Dan apalagi kalau mau lebih besar ya karena ada beberapa orang bisa dilibatkan. Kalau senam wajah tadi kan satu orang. Ya. Kalau ini kan bisa melibatkan dua empat orang itu bermain. Dua orang bisa ya berarti ya? Bisa. Oke, menarik ini. Semoga aja pickleball sudah bisa membumi di bumi Sumatera Amin. Utara dan Indonesia. Kalau istilahnya pickleball itu karena di Amerika Serikat berarti pickleball sudah mendunia dan bagaimana itu pickleball membumi di Indonesia. Siap. Oke, baik sebagai penutup Pak Yono, ada nggak hal-hal yang mau ingin disampaikan Pak Yono terkait Oke, dengan Jawara Pos ini? oke. Untuk para jawara posi, pickleball ini, olahraga pickleball ini olahraga yang menyenangkan, mudah, kemudian lagi kepada jawara posi yang mau eh, melakukan hal ini dan bisa membuat sesuatu hal yang lebih baik, ikutlah. Kenapa? Kita pun bisa kita lakukan pada saat nanti 2024 target utama Sumatera Utara bisa menjadi juara umum di Pekan Olahraga Nasional 2024 Aceh, Sumatera Utara. Barangkali seperti itu. Oke, terima kasih nih closing statement-nya Pak Yono. Mantap. Karena dari wajahnya kita kan dari wajah dari visinya Pak Yono memang sehat ini. Kalau saya kan agak-agak mager ini. Oke, baik. Ya, Kita akhiri saja podcast Open Mic ini. Terima kasih pada jawara-jawara Posi. Semoga ada alternatif olahraga di rumah. Bisa dengan biar nggak rileks kan nggak stres sekali jawara-jawara ini. Stres mengerjakan latihan dengan gurunya. Apalagi dengan soal-soal yang berat ya kan? Nah, olahraga dengan olahraga wajah, senam dan lainnya, senam wajah dan juga olahraga yang bisa melibatkan banyak orang adalah dengan mudah menyenangkan adalah dengan pickleball. Terima kasih untuk jawara semua. Terima kasih. Kita tutup dengan closing. Posi, fokus, hebat, fokus, hebat, juara. juara. Guru mendunia, jiwa Jiwa kita kita semua. semua. Terima kasih. Terima kasih Pak Yono. Thank you semuanya. Luar biasa pertemuan hari ini. Luar biasa.